Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alayka wal ani ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alayka rabbini bi idznillah. Wangzur ila ya sayyidi binadhrah muswilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Mengawali jumpa kita pada edisi ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bihaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan hidayah dan taufiknya yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, dan terutama terjaga keimanan kita dari berbagai kemusyrikan. Sanjungan sholawat salam yang sebaik-baiknya semoga senantiasa tercurah ke pangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati Bapak Fatur Rahman Husain MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota daripada kelompok 6. Yang pertama Latifah, nomor induk mahasiswa 201 231 038. Yang kedua Muhammad Abdul Mufid yang bernomor induk mahasiswa 201 231 058. Yang ketiga Marcella Priscilia Putri yang bernomor induk 201 231 059. Kami akan menjelaskan tentang mazhab Maliki. Ada 4 subtema daripada mazhab Maliki. Yang pertama, profil Imam mazhab Maliki. Yang kedua, riwayat ilmu Imam mazhab Maliki. Yang ketiga, metode ijtihad Imam mazhab Maliki. Yang keempat, karakteristik fikih mazhab Maliki. Yang pertama, profil Imam mazhab Maliki. Pendiri mazhab ini atau mazhab Maliki adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Asbah adalah salah satu kabilah di Yaman dan dinisbahkan padanya karena salah satu kakeknya pindah ke Madinah dan menetap di sana. Kakeknya yang tertinggi Abu Amir. Abu Amir adalah seorang sahabat yang agung dan mengikuti semua peperangan bersama Nabi kecuali perang Badar. Imam Malik adalah imam pendiri mazhab kedua dalam serangkaian mazhab 4. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 717 Masehi dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama di sana. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Sejak kecil Imam Malik sudah hafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Ingatan beliau sangat kuat dan apabila beliau mendengar hadis-hadis dari para gurunya, terus dikumpulkan dengan bilangan hadis yang pernah beliau pelajari. Orang-orang yang terdekat dengan beliau, para guru, sahabat, dan orang-orang setelahnya sepakat mengatakan bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadis, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Kedua, riwayat keilmuan Imam mazhab Maliki. Beliau belajar hadis dari Nafi, Malwa, Ibnu Umar, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fikih adalah Robi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Robi'ah Ar-Ra'yu. Selain itu,
Beliau juga berguru kepada Ja'far bin Muhammad al-Baqir, Abdurrahman bin Zakwan, Yahya bin Sa'id al-Ansori, Abu Hasim, Salmah bin Dinar, Muhammad bin al-Munkadir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tak lama kemudian, nama Malik bin Anas mulai dikenal sebagai seorang yang paling berilmu di kota Madinah. Beliau kerap mengisi majelis ilmu di Masjid Nabawi. Di tengah-tengah penuntut ilmu yang datang dari penjuru negeri, salah satu kajian fikih yang disampaikan Imam Malik adalah penafsiran hadis. Dan pendapat-pendapatnya banyak dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan penduduk Madinah. Metode ijtihad Imam Maliki. Dalam mengembangkan ijtihad dan membangun mazhabnya, Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Qaul Sahabi, Amal Ahli Madinah, Masalih Mursalah, Istisab, Sadud Zari'ah, dan secara umum Man Qablana yang menjadi landasan fikih Maliki. Beliau menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyaratkan bagi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran hendaklah seorang yang alim dalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau juga tidak mau menerima cerita Israiliyat dimasukkan ke dalam tafsir Al-Quran. Demikian juga sunnah menurut susunan mutawatir, masyhur, dan ahad. Lalu susunan naas-naasnya, zahir-zahirnya, dan mafhum-mafhumnya. Beliau menjadikan rangkaian sunnah ini sebagai hukum yang kedua, karena bagi Imam Malik sunnah adalah penafsiran Al-Quran dan penjelas baginya. Peran sunnah sangat penting bagi Imam Malik. Beliau adalah seorang yang sangat alim dalam ilmu hadis. Beliau sampai pada tingkat ini karena sangat tekun dalam mempelajari ilmu hadis dan beliau sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ketika sampai berumur 17 tahun, beliau diangkat menjadi pengajar hadis setelah guru-gurunya mengakui ilmu hadis dan fikihnya. Qadiyat berkata, bila Anda perhatikan pertama kali sikap para imam dan sumber pengambilan mereka dalam fikih dan ijtihad dalam syarah, niscaya Anda dapati Imam Malik menempuh cara ini dalam usul fikihnya. Susunannya adalah mendahulukan Al-Quran daripada sunnah, mendahulukan sunnah daripada qiyas dan iktibar, meninggalkan qiyas terhadap sesuatu yang orang-orang arif terpercaya tidak melakukannya, atau dengan apa yang mereka lakukan, mendapati sesuatu dari mayoritas penduduk Madinah yang telah melakukan yang lainnya dan menyelisihinya. Kemudian beliau menempuh cara salafus salih dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dia mengutamakan ittiba dan tidak menyukai ibtida. Dari apa yang diceritakan Qadiyah di atas, dapat dipahami bahwa Imam Malik secara umum mengikuti cara orang-orang Hijaz dengan menetapkan adzar selagi memungkinkan dan tidak menyukai perluasan masalah dan memaparkannya sebelum terjadi. Dengan penguasaan ilmu dan metode ijtihadnya ini, Imam Malik menjadi seorang ulama yang terkenal di belahan bumi. Orang-orang dari setiap pelosok berdatangan kepadanya dan mereka berdesak-desakan di majelisnya dan berkumpul untuk menuntut ilmu. Beliau memberi fatwa dan mengajar orang-orang sekitar kira-kira 70 tahun. Para ulama sepakat atas ketokohannya, kemuliaan agama, wara', dan pegangannya terhadap sunnah. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, Imam Malik adalah hujah Allah terhadap makhluknya. Ibnu Mahdi berkata, saya tidak melihat orang yang lebih sempurna akalnya dan lebih takwa daripada Imam Malik. Hamad bin Salamah berkata, seandainya ada orang yang berkata padaku, pilihlah dari umat Muhammad sebagai seorang iman, niscaya aku akan melirik Imam Malik untuk memposisikannya di jabatan itu dan sebagai ahlinya. Karakteristik fikih mazhab Maliki.
Ada beberapa karakteristik dalam fikih mazhab Maliki yang membuat metodenya istimewa, yaitu memberi pengaruh dalam pengembangan mazhab Maliki dan menjadikannya tampil beda di antara beliau dan ulama lainnya, yaitu pertama, mazhab Maliki berpegang pada amal ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Di Madinah banyak diturunkan ayat-ayat Al-Quran, jadi asumsinya semua orang mengikuti tradisi Madinah terdahulu. Imam Malik menganggap bahwa praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata. Bagi Imam Malik, amal penduduk Madinah itu lebih kuat karena perbuatan mereka berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah, dan riwayat jamaah dari jamaah itu lebih utama didahulukan daripada riwayat individu dari individu. Namun pekerjaan orang-orang Madinah, beliau hanya menganjurkan untuk menjadi pilihan dalam berijtihad. Kedua, dijadikannya masalih ar-musalah sebagai sumber hukum. Masalih ar-musalah adalah hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan oleh syariah secara khusus. Kemaslahatan-kemaslahatan ini tidak diperlihatkan oleh syarak kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh naas tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maqasid syariah. Keadaan maksudnya dapat diketahui dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Maka dalam kondisi seperti ini, Imam Malik mendahulukannya beramal dengannya. Contoh, memukul orang disangka pencuri adalah mengakuinya. Malik berpendapat membolehkannya dan oleh ulama yang lain berselisih dengannya, karena kemaslahat ini bertentangan dengan kemaslahatan lain, yaitu kemaslahatan orang yang dipukul, karena barangkali ia benar-benar tidak mencuri dan tidak memukul orang yang berdosa lebih ringan dosanya daripada memukul orang yang tidak bersalah. Meskipun bila benar adanya, maka terbukalah kesulitan penyerahan harta, namun dalam memukul juga pintu penyiksaan orang yang tidak bersalah. Untuk kesimpulan bisa dibaca pada slide ini, dan motivasi untuk kali ini yaitu, kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Muhammad Ali. Itulah yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih buat semuanya yang telah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.